Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Jadi gini guys, kadang dalam hidup kita ketemu momen yang bikin dada kita sesak tanpa suara. Momen ketika seseorang yang pernah bikin dunia kita kerasa terang, tiba-tiba menjauh. Dan entah kenapa, kita sering ngerasa itu salah kita. Kita nyalahin diri sendiri, kita ngerasa kurang. Dan tanpa sadar kita mulai ngejar apapun yang bergerak menjauh. Padahal jauh dalam hati kita cuma ingin dimengerti. Tapi malam yang panjang itu sebenarnya ngajarin sesuatu. Kalau seseorang benar-benar mau ada di hidup kita, dia bakal tetap tinggal tanpa kita tarik. Kita cuma sering lupa nilai diri sendiri karena terlalu sibuk mempertahankan orang yang enggak lagi menggenggam kita. Dan di titik itu, yang paling butuh dipeluk ternyata bukan hubungan itu, tapi hati kita sendiri. Jadi buat kamu yang lagi duduk sendirian, lagi cari jawaban, atau lagi nahan air mata yang nggak jadi jatuh, episode ini buat kamu. Kita bakal ngobrol pelan-pelan, jujur, dan apa adanya. Karena kamu pantas dapat penjelasan, kamu pantas dapat kedamaian, dan yang paling penting, kamu pantas dapat cinta yang nggak bikin kamu ngerasa harus berjuang sendirian. Oke, let's talk teman-teman. So guys, hari ini gua mau bahas soal satu hal sederhana, tapi sering banget bikin kepala puyeng. Kalau seseorang beneran mau bareng sama kita, dia pasti ngejalanin itu. Jadi gini, ini khusus buat siapapun di luar sana yang lagi kebingungan, karena sempat ngerasa ada orang yang tertarik, tiba-tiba malah menjauh. Atau mungkin kasusnya beda, kayak situasi mantan yang memutuskan hubungan duluan. Dan di titik ini, ada satu kenyataan penting yang sebenarnya jadi inti bahasan hari ini. Kalau dia memang mau, dia bakal ada di situ. Itu sebabnya mengejar mati-matian, memohon supaya dia bertahan, atau sampai kontak keluarganya buat bantu ngomongin, itu cuma bikin diri sendiri capek dan sia-sia. Karena sering banget, baik itu cowok ataupun cewek, waktu lagi patah hati atau lagi ditinggal, muncul pikiran kalau mereka harus melakukan sesuatu demi memperbaiki keadaan. Seolah-olah harus ngomong hal yang tepat, harus nulis pesan panjang yang menyentuh, harus ngehubungi teman atau keluarga orang yang ninggalin tadi, atau harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kadang mereka juga ngerasa butuh banget penutup cerita, penjelasan yang jelas biar bisa move on. Pokoknya muncul berbagai ide yang terasa penting banget saat itu. Padahal, kenyataannya, semua usaha itu nggak bakal bikin dia semakin tertarik. Untuk alasan apapun, rasa tertariknya memang sudah turun. Dan memohon, ngejar, atau terus berusaha bikin keadaan balik, seperti dulu justru kelihatan jauh dari sikap yang percaya diri. Bukannya makin menarik, yang ada malah kelihatan makin gak punya pijakan. Oke, lanjut ya. Jadi gini, kalau kamu pengen banget naruh diri kamu di posisi terbaik supaya ada kemungkinan dia balik lagi, langkah paling efektif yang bisa kamu lakukan itu justru gak ngapa-ngapain beneran. Diam, tenang. Bahkan kalau kamu mau rebahan seharian pun gak masalah. Kamu gak perlu ngelakuin apapun. Karena jelas-jelas dari awal memang dia yang memutuskan buat nggak lanjut lagi sama kamu. Atau perasaan dia yang berubah dan itu yang perlu dibereskan. Bisa jadi memang rasanya udah pudar. Dan karena rasanya pudar, ya dia mundur. Jadi semuanya balik lagi ke dia. Dia yang harus berubah pikiran. Dia yang harus punya titik balik. Dia yang harus merasa berbeda. Dan percayalah, dia itu udah tahu banget gimana perasaan kamu. Serius. Dia paham kalau kamu suka, kamu tertarik, kamu pengen bareng sama dia, kamu pasti udah nunjukin itu waktu ngajak ketemu, ngajak jalan, atau kalau ini kasus mantan, mungkin kamu bahkan udah sempat ngerayu biar dia balik. Intinya, posisi kamu jelas di mata dia. Dia tahu kamu mau dia. Dia tahu kamu tertarik. Jadi dari sisi itu, kamu nggak perlu ngasih bukti rasa suka tambahan. Kamu nggak perlu ngomong lagi, ngejelasin lagi, atau nyari cara buat meyakinkan dia. Dia sudah tahu kok. Percaya, dia tahu. Bahkan kalau kamu nggak pernah bilang langsung aku suka kamu, gestur kamu sudah ngomong banyak. Cara kamu ngobrol, cara kamu ngetik pesan, cara kamu ngerespon, semuanya kelihatan. Orang itu peka kok kalau ada yang naksir. Dan ini berlaku buat siapapun ya, cowok atau cewek. Kamu aja bisa ngerasain kalau seseorang benar-benar tertarik sama kamu, kan? Begitu juga dia. Jadi walaupun nggak pernah ngomong lantang,
Dia tetap bisa ngeraba perasaan kamu dari energi yang kamu kasih waktu ketemu atau chat. Dia ngerti, dia ngerasain. Dan karena dia udah tahu semuanya, kamu nggak perlu ngulang lagi tentang perasaan kamu. Yang paling benar buat kamu lakuin sekarang adalah mundur. Biarkan ruang itu kebuka. Biarkan dia mikir sendiri. Biarkan dia yang memutuskan apakah dia mau bergerak lagi ke arah kamu atau enggak. Dan semua itu cuma bisa terjadi kalau kamu berhenti ngejar dan mulai memberi jarak. Nah, lanjut lagi ya. Jadi begini. Ketika dia buka ponselnya dan lihat layar notifnya, dia bakal sadar kalau enggak ada satupun notifikasi dari kamu sepi. Bener-bener sunyi. Kamu masuk mode tanpa kontak. Kamu hilang dari radar. Kamu ngeghost total. Kamu nggak lagi ngecek story dia. Nggak lagi ngasih like di foto-fotonya di Instagram. Dan nggak lagi ikutan ribet di dunia chatting. Apapun lah yang dipakai orang sekarang. Intinya, kamu berhenti ngapa-ngapain. Kamu berhenti terlibat, kamu berhenti menghadirkan diri. Dan kenapa sikap nggak ngapa-ngapain ini justru ampuh? Karena lewat itu, kamu bisa lihat jelas posisi kamu sebenarnya. Kalau dia masih punya sedikit perasaan buat kamu, sekecil apapun itu, waktu dia nyadar kalau kamu nggak muncul-muncul, entah itu beberapa hari, beberapa jam, bahkan beberapa minggu, bakal muncul pertanyaan di kepalanya. Kok dia nggak muncul ya? Ada apa ya? Perasaan itu mulai kebentuk pelan-pelan. Dia bakal duduk sama perasaannya sendiri dan kepikiran, kok dia nggak kelihatan, kenapa nggak ada kabar, dia lagi gimana ya? Nah, kalau memang masih ada rasa tersisa, perlahan tapi pasti dia bakal mulai kangen. Dia bakal mulai takut kamu benar-benar pergi, takut kamu hilang, takut kehilangan sesuatu yang dulunya selalu hadir. Bisa muncul pikiran paling simpel tapi nusuk banget kayak, gimana kalau aku nggak pernah dengar kabarnya lagi? Dan dari situ muncul rasa panik kecil, semacam FOMO, takut banget ketinggalan dan kehilangan kesempatan. Dan di titik itu, biasanya dia bakal merasa terdorong untuk bergerak. Entah secara langsung ataupun enggak langsung. Kalau langsung, dia bisa aja tiba-tiba ngirim pesan sederhana kayak, "Hey, kamu gimana?" Atau sesuatu yang terasa hangat tapi netral. Kalau enggak langsung, dia mungkin posting story yang seolah-olah santai, tapi sebenarnya dia berharap kamu lihat. Bisa juga dia sengaja muncul lewat cara-cara kecil yang kelihatan tidak berarti. Tapi sebenarnya itu sinyal kalau dia mulai mencari kamu lagi. Nah, lanjut ya. Contohnya gini, misalnya kalian udah nggak saling follow atau bahkan udah nggak berteman lagi di media sosial. Yang bakal kamu lihat nanti adalah dia tiba-tiba ngirim permintaan pertemanan lagi, atau nge-follow kamu lagi, atau nge-add ulang kayak nggak pernah ada apa-apa. Bisa juga bentuknya lebih halus, tiba-tiba ada seseorang yang kalian kenal bareng, teman mutual atau keluarga dekat ngubungin kamu. Mungkin kamu bakal dapat pesan dari saudaranya, atau dari teman yang sebenarnya nggak pernah ngobrol sama kamu sebelumnya. Mereka mulai nanya kabar, nanya hidup kamu lagi gimana, dan kamu bisa langsung ngerasa, oke, ini pasti ada hubungannya sama dia. Karena biasanya mereka nggak pernah ngelakuin itu, tapi tiba-tiba mereka muncul begitu saja. Mereka mungkin buka percakapan ringan kayak, "Hey, gimana kabarnya?" Terus kamu jawab, "Iya, aku baik." Dan pelan-pelan mereka mulai nanya hal yang lebih spesifik. Misalnya, lagi deket sama seseorang nggak? Atau, sekarang sibuk apa? Dari situ kelihatan banget kalau pertanyaan itu dikirim sebagai pengintai, utusan kecil buat ngintip keadaan kamu. Dan semua gerakan kayak nge-add ulang, nge-follow lagi, atau kirim orang lain buat nyari info itu, sebenarnya cara dia buat ngetes situasi. Dia lagi ngecek apakah masih ada peluang. Dia lihat apakah kamu masih punya ketertarikan sedikit pun. Karena kalau kamu merespons, baik itu ke dia langsung atau ke orang yang dia kirimin, dia bakal merasa lebih tenang. Dia bakal merasa, oke, kayaknya dia nggak benci aku, kayaknya dia masih terbuka. Dan waktu rasa tenang itu muncul, dia bisa mulai lebih santai, lebih nyaman buat muncul lagi. Bahkan mungkin mulai ngangkat hal-hal yang lebih emosional. Itu tanda dia lagi mencoba melihat apakah hubungan itu masih ada ruang buat disambung lagi. Nah, dari sini kamu bisa lihat gimana semua tanda-tanda itu mulai muncul satu persatu. Kalau dia nggak dengar kabar dari kamu, biasanya dia bakal cari cara buat ngetes suasana. Jarang banget dia ngomong belak-belakan. Bukan berarti nggak mungkin ya, tapi kebanyakan orang nggak sejujur itu. Dia nggak bakal langsung ngomong, "Hey, aku kangen kamu. Yuk balikan." Atau, "Aku mau lanjut ketemuan lagi." Nggak. Yang bakal dia lakukan adalah hal-hal kecil yang aman buat hati dia. Dia bisa muncul lewat pesan ringan kayak, "Hey,
Kamu gimana? Atau mungkin ngirim sesuatu yang menurut dia lucu biar jadi pemecah suasana. Intinya, dia mau bikin pembuka tanpa terlihat terlalu mengungkapkan perasaan. Tapi kalau dia memang sudah sama sekali nggak punya rasa dan benar-benar yakin kalau nggak ada harapan, kamu nggak bakal dengar kabar apapun darinya lagi, benar-benar nihil. Dan di dua situasi ini, sebenarnya kamu tetap harus melakukan hal yang sama. Kamu harus jalan terus dengan hidup kamu sendiri. Karena kamu nggak pernah bisa 100% tahu apakah dia bakal balik atau nggak. Bisa saja dia balik kalau kamu benar-benar berhenti menghubungi. Karena itu posisi terbaik buat bikin dia merasakan kehilangan. Tapi di sisi lain, dengan kamu berhenti menghubungi, bisa juga ternyata kamu selama ini adalah satu-satunya alasan hubungan itu masih hidup. Dan ketika kamu berhenti, ya koneksi itu ikut mati. Lalu selesai begitu saja. Dan inilah alasannya kenapa lebih bijak kalau kamu menganggap dia tidak akan kembali. Bukan buat bikin hati kamu keras, tapi buat ngasih kamu ruang buat melanjutkan hidup. Karena pada akhirnya, prinsip dasarnya tetap sama. Kalau seseorang benar-benar mau bareng sama kamu, dia akan memilih berada di situ. Nah, lanjut ya. Jadi pada akhirnya, kamu perlu ngebangun mindset bahwa, ya sudah, mungkin memang begini jalannya. Kalau suatu hari dia balik lagi, ya bagus. Tapi kamu nggak bisa ngegantungin hidup kamu cuma buat nunggu kejadian itu. Kamu nggak bisa berhenti bergerak, berhenti berkembang, atau ngepost hidup kamu hanya karena ada kemungkinan dia bakal muncul lagi. Karena siapa yang tahu? Bisa saja kamu nggak dengar kabarnya selama setahun penuh. Dan kalau kamu habiskan setahun itu cuma duduk menunggu, berarti kamu buang waktu berharga yang seharusnya bisa kamu pakai buat ketemu orang baru, buat nemuin seseorang yang mungkin jauh lebih cocok. Atau bahkan sekadar membangun hal-hal seru dalam hidup kamu sendiri. Bukan cuma nunggu ponsel bunyi, karena memang kadang hal seperti itu bisa terjadi. Ada situasi di mana seseorang kehilangan ketertarikan, lalu kalian sama-sama masuk mode tanpa kontak, dan beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun kemudian tiba-tiba dia muncul lagi. Ya, itu bisa saja terjadi kapan saja. Tapi seperti yang gua bilang tadi, itu bukan alasan buat kamu berhenti jalan. Kamu nggak boleh nungguin hidup kamu sendiri, hanya karena ada kemungkinan kecil dia bakal kembali. Dan di titik ini, kamu harus kembali ke inti dari semuanya. Pesan dasarnya tetap sederhana. Kalau seseorang benar-benar mau bareng sama kamu, dia akan memilih untuk ada di situ. Kalau dia tidak bersama kamu sekarang, entah itu karena dia ninggalin, nolak, atau berhenti peduli, berarti pilihan yang harus kamu ambil adalah nerima itu dan lanjut hidup. Kamu punya hati yang lagi patah? Wajar, tapi setelah itu, kamu tetap harus bangkit. Kamu tetap harus bergerak maju. Kamu berhak ketemu seseorang yang lebih baik, seseorang yang benar-benar hadir dan ingin ada dalam hidup kamu. Dan kamu juga berhak membangun hidup kamu jadi versi terbaiknya. Versi yang kamu inginkan. Bukan versi yang nungguin seseorang yang nggak pasti. Kamu itu selalu punya hak buat ngebentuk hidup kamu jadi versi yang kamu mau. Hidup yang lebih bahagia, punya arah, punya makna. Entah itu lewat proyek yang lagi kamu garap, bisnis yang kamu bangun, karir yang kamu kejar, atau apapun yang bikin kamu ngerasa hidup kamu makin hidup. Intinya, kamu layak punya kehidupan yang benar-benar keren. Hidup yang kamu banggakan. Dan cuman kamu yang tahu langkah seperti apa yang paling pas buat diri kamu sendiri. Dan percaya deh, orang yang tepat bakal datang pada waktunya. Kalau suatu hari dia kembali, ya syukur. Tapi kalau tidak, itu juga sama bagusnya. Karena itu berarti jalan kamu kebuka buat ketemu seseorang yang lebih cocok, yang benar-benar hadir dan punya niat yang jelas. Sebagai penutup guys, pada akhirnya, yang perlu kamu ingat adalah, kamu itu punya nilai. Kamu layak dicari, bukan ngejar sampai habis-habisan. Kalau seseorang benar-benar mau jalan bareng kamu, dia bakal datang dengan sendirinya. Bukan karena kamu ngejar tanpa henti, tapi karena dia sendiri memilih buat tetap tinggal. Kadang yang paling berat justru menerima kenyataan bahwa seseorang bukan untuk kita, tapi disitulah letak kebebasan yang sebenarnya. Dan kalau kamu lagi ada di fase patah hati, atau lagi bingung sama sinyal-sinyal orang yang kamu suka, tarik napas dulu. Kamu nggak gagal. Kamu cuma lagi belajar ngelepas sesuatu yang nggak memihak ke masa depan kamu. Kamu berhak bangkit, bangun hidup kamu lagi, dan isi dunia kamu sama hal-hal yang bikin kamu tumbuh. Percaya. Ketika kamu fokus ngerapiin hidup kamu, orang yang tepat bakal bisa melihat cahayanya. Jadi, buat kamu yang lagi dengerin, jangan biarkan hati kamu berhenti di satu pintu.
Masih banyak ruang yang bisa kamu buka, banyak kesempatan yang bisa kamu temuin, dan banyak cinta yang jauh lebih sehat nungguin kamu di depan sana. Rawat diri kamu dulu, hargai perjalanan kamu. Dan kalau suatu hari orang itu balik, biar waktu yang jawab yang penting. Kamu tetap maju, kamu tetap hidup, kamu tetap jadi kamu yang luar biasa. So guys, segitu aja dulu buat hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.